ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa di majelis ini di kajian tematik dengan judul yaitu balasan bagi orang yang menyibukkan diri dengan Allah, atau mungkin lebih singkatnya kita akan membahas al-uns billah. Al-uns billah namanya. Kalau dari sisi apa yang termaktub di kitab-kitab tentang masalah ini, yaitu al-uns billah, merasa dekat, sayang, cinta, berdekatan terus dengan Allah Subhanahu wa taala dan fadilahnya, serta bagaimana para salafus saleh mereka melakukannya. Dan sebelumnya tentang kedekatan antar manusia, hablum minan nas, dan terutama sekali sebagaimana yang ada pada ummahat sekalian hari ini dari pertemuan dan kedekatan, maka ini adalah suatu kebaikan, suatu manfaat dunia dan juga akhirat, karena itu termasuk bagian dari keimanan. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah istakmal al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sempurnalah iman. Ya, begitu juga dengan Ibnu Abbas yang memerintahkan kita dengan perkataannya ahibba fillah wa abghid fillah. Mencintailah di jalan Allah, membencilah di jalan Allah. Tapi gimana seseorang mencintai karena Allah atau di jalan Allah? Gimana seseorang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah? yakni ketika kita bersahabat, berteman, berjumpa, maka bukan zat orangnya pada hakikatnya, melainkan karena kebaikannya dan ketaatannya kepada Allah, maka kita senang bertemu dengannya. Itu maksudnya. Karena orang ini taat pada Allah, karena orang ini dekat pada Allah, walaupun kita berlumuran dengan kesalahan, maka kita mencintainya. Inilah cinta karena Allah. Adapun mencintai hanya karena fisik atau karena incidental moment atau hal-hal yang sifatnya duniawi, perdagangan, kerjasama dan seterusnya dari segi duniawi, maka ini tidak cukup untuk disebut mencintai karena Allah. Adapun jika Anda dekat pada
para ummahat atau teman-teman di sini kemudian satu grup WhatsApp atau grup lainnya dan ngobrol, berbicara, mencerita sana sini selama itu kebaikan atau bukan hal yang buruk, dan merasa bahwasanya saya itu suka bergaul dengannya karena dia itu adalah hamba Allah yang dekat sama Allah, hamba Allah yang mengingatkan kita sama Allah Ta'ala, maka ini adalah mencintai karena Allah. Bahkan ini merupakan bentuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Makhul rahimahullah, beliau berkata, "Man ahabba rajulan salihan fa innama ahabba Allah." Barang siapa yang mencintai seorang yang saleh, maka sesungguhnya dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena mencintai orang ini karena kesalehannya, karena Allahnya. Dan masalah cinta, rasa suka itu ada di qalbu yang seseorang kadang tidak bisa mengaturnya. Namun seseorang hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak mencintai orang yang salah, tidak membenci orang yang salah, dan tidak menjadi orang yang terasing tanpa siapapun yang dia cintai, tanpa juga siapapun yang mencintainya. Sebagian dari salaf berkata, al-gharibu man laysa lahu habib. Al-gharibu man laysa lahu habib. Orang yang asing adalah orang yang tidak punya kekasih. Tidak ada yang suka sama dia, tidak ada yang dia sukai, atau tidak ada yang menyukainya. Ya. Namun perlu diketahui juga bahwasanya sebagian dari ulama salaf, dari sahabat, itu ada yang kurang menyukai memperbanyak sahabat karena ada kekhawatiran hak-hak yang tidak dipenuhi. Dikatakan oleh Amr bin As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, "Idza kathura al-akhilla kathura al-ghurama." Jika engkau makin memiliki kekasih, orang-orang yang kau sayang, maka makin banyak ghurama. Maka ditanya, ghurama itu apa? Maka dikatakan ghurama adalah al-huquq, yaitu hak-hak. Ketika semakin banyak sahabat, maka hak-hak itu semakin harus dipenuhi. Ya. Begitu juga seseorang, misal semakin banyak istri misalnya, maka hak-hak semakin dipenuhi. Jika dia tidak siap, maka sebaiknya dia berhenti untuk mendamba atau memimpikannya. Maka perlu pertimbangan, memperbanyak teman dengan mencukupi teman-teman yang saleh. Namun jika memang banyak teman yang saleh itu membantunya untuk taat, maka ini lebih afdal. Seseorang antara orang dengan orang lain tentu ada perbedaan. Ya. Maka semoga para ummahat yang berkumpul di tempat ini, semoga semuanya salihat dan amalannya diterima oleh Allah, memiliki iman yang tinggi, kemudian para ummahat yang berbakti kepada para suaminya dan merupakan ummahat yang mendidik anak-anaknya dengan baik dan dimudahkan jalannya di dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan dalam menyelesaikan urusan, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan juga dimudahkan untuk mendapatkan ridha Allah dunia akhirat. Semua itu kebaikan buat para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-uns billah, yaitu berkasih sayang dengan Allah Azza wa Jalla. Suatu pembahasan tentang qalbu, dan yang menjadi efek yang sangat positif bagi seorang muslim di kehidupannya dunia dan juga untuk akhiratnya. Karena al-uns billah merupakan kedekatan pada Allah dari sisi qalbu, iman, dan amalan saleh. Dikatakan oleh sebagian ulama, al-uns billah a'zamu ladzatin wa halawatin fi hadhihi al-hayat. Berkasih sayang dan berdekatan pada Allah itu adalah seagung-agung kelezatan, semanis-manis manisan di kehidupan ini. Bihi tatibun nafs,
dengan berdekatan pada Allah, menyibukkan diri kepada Allah dengan Allah, maka jiwa itu akan membaik. Wa yansharihus sudur, dada itu melapang, hati itu begitu lapang. Jadi di antara ganjaran, di antara faedah, boleh dikatakan begitu, dari menyibukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama, mendapatkan selezat-lezat kelezatan, senikmat-nikmat manisan di kehidupan ini. Lezat sekali. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang halawatul iman, manisnya iman, dalam hadis yang sangat masyhur. Kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 orang yang mendapatkan manisnya iman karena kesibukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Yang paling dicintai. Itu yang pertama. Kalau Allah dan Rasulnya yang paling dicintai, maka akan tersibukkan dengan itu, dengan ibadah, dengan tauhid dan dengan sunnah. Karena itu yang paling dicintai. Menyimak ayat makin senang, mendengar hadis makin riang, makin senang, karena di balik itu ada amalan. Itu yang pertama. Sibuk dia dengan itu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Mencintai seseorang murni karena Allah Azza wa Jalla. Taib, kalau mencintai suami karena Allah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sementara boleh jadi, mohon maaf, dari segi cinta, tabiat kemanusiaan sudah kurang suka lagi dengan suaminya karena ya begitu. Ya. Maka bagaimana cara mencintainya? Yaitu bersabar dengan kekurangannya karena ada ganjaran dari Allah di baliknya. Bersabar dengan kekurangannya karena ada apa? Ada ganjaran Allah. Jadi yang dicari sebenarnya bukan suaminya, bukan kekurangannya, tetapi apa yang ada pada Allah. Maka bersabar dengan kekurangannya, karena tidaklah Allah Ta'ala menitipkan suatu takdir pada lembaran hidup kita, melainkan ada ganjaran jika kita benar menyikapinya. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Manisnya iman yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan, seperti bencinya dia kembali ke neraka, atau bencinya dia dilempar ke neraka. Yakni menjauhi dosa dan kekufuran karena khawatir masuk neraka. 3 hal. Seseorang jika menaikannya, terasa banget itu manisnya iman, yang mungkin berat di awal tapi lezat sekali di perjalanan. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Baik saudara, baik suami, baik teman, hanya karena Allah. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan. Sebagaimana benci dilempar ke neraka. Ini di antara hadis yang menunjukkan halawatul iman, yang mana manisnya iman ini hanya didapat oleh orang-orang seperti ini yang menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Faedah yang kedua dari al-uns billah dan menyibukkan diri pada Allah. Bihi tatibun nafs. Kejiwaan itu menjadi membaik. Tanpa harus ke psikiater. Kejiwaan membaik karena Allah lah yang meralat jiwanya. Jadi kejiwaannya membaik dengan banyak zikir,
banyak mengingat Allah. Ada seseorang terjerat di jaring-jaring dosa yang dia itu kesulitan untuk keluar darinya karena sudah terbungkus oleh dosa-dosa itu. Dan di dalam bungkusan dosa itu dan jeratnya, dia menyadari bahwa dia itu harus keluar. Namun dia sangat kesulitan. Atau dia seperti yang tenggelam di lautan dosa yang dia lakukan sendiri, saking banyaknya. Dan dia sadar bahwa dia sudah keterlaluan dan harus keluar. Namun apalah daya. Ada sebagian atau banyak dari manusia yang kondisinya seperti itu dengan dosa-dosa. Seolah sudah menjadi tabiat, namun kalbunya itu sebenarnya teriak, mengerang, menangis, ingin keluar dari penjara ini. Namun apalah daya, dosa-dosa itu sudah menggurita. Sehingga kejiwaannya tergoncang antara rasa malu sama Allah, tapi dia nggak bisa lepas dari dosa itu. Bahkan sampai pun dosa itu sudah tidak ada lezatnya lagi, dia masih kena hukuman dengan tetap melakukannya. Maka barang siapa yang tetap melakukan dosa rutinan yang sudah tidak enak, maka berarti dia sedang menjalani hukuman yang berat. Lalu bagaimana dia memperbaiki dirinya? Maka kemudian dia mulai, saya ini nggak bisa segera taubat, tapi saya pengen. Maka dia menumbuhkan rasa takut pada Allah, tapi belum bisa keluar dari dosa-dosa itu. Maka dia memperbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu. Memperbanyak istighfar sambil malu sama Allah. Merasa saya istighfar, tapi saya masih kayak gitu. Terus memperbanyak istighfar. Jangan lepas dari itu. Sampai kemudian tiba-tiba perlahan-lahan tumbuh iman dan semakin bermekaran seperti satu tumbuhan berbunga di tengah kegersangan, hingga kemudian mulai perlahan-lahan bertaubat hingga dia bisa keluar dari jaring-jaring yang ketat itu, sehingga jiwanya merasakan ketentraman seperti nafas-nafas segar yang nikmat sekali setelah sebelumnya sesak yang bertubi-tubi. Maka berdekatan dengan Allah walaupun dengan istighfar itu suatu hal yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat besar. Maka siapapun ummahat tidak tertutup kemungkinan, walaupun ummahat yang salihat sekalipun bagaimana, ada dosa-dosa yang sulit untuk dikeluarkan atau untuk kita keluar darinya. Maka coba banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak zikir, minta terus sama Allah supaya bisa keluar. Sehingga jiwanya itu membaik. Jiwanya membaik. Itu faedah kedua dari menyibukkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Faedah ketiga, insyirahus sadr, lapang dada. Insaf, lapang dada. Itu disebabkan dekat sama Allah. Kita lihat orang-orang yang tenang dan lapang dada, rata-rata tenangnya bukan karena memang karakter belaka, tapi tenangnya karena mindsetnya itu baik. Ada musibah apa tenang, enggak gelagapan. Maka di sini insyirahus sadr, lapang dada dengan apa yang terjadi, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Itu adalah efek dari dekatnya seseorang pada Allah dan sibuk berzikir, sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwasannya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan apa yang terwujud di muka kita, yaitu di hadapan kita dari musibah, kesulitan, masalah, problem, Allah itu lebih besar. Pertanggungjawaban kita di akhirat lebih besar. Maka kesulitan duniawi, kerugian materi, dan apapun yang kurang di masalah keduniaan kita, ketahuilah itu masih kecil dan kerdil dibandingkan dengan apa-apa yang ada di akhirat dari kesulitan dan ujian serta himpitan di kubur. Maka membuat kita apa? Munsyarihus sadr, yaitu dadanya lapang. Apa dada lapang itu? Itminan, tenang. Tidak apa-apa itu gerasa gerusu, tidak, tenang. Karena zikir pada Allah, bukan karena enggak punya pikiran. Ini beda. Orang tenang enggak punya pikiran, memang enggak punya pikiran. Tapi ini justru banyak pikiran.
tapi tetap tenang. Karena dia tahu, dia dekat dengan sang raja. Dia tahu raja ini adalah yang maha baik. Dia tahu raja ini tidak tersembunyi satupun darinya. Dia tahu raja ini punya segala solving problem terhadap segala problematikanya. Dia tahu itu. Maka lapang dada. Tidak ada orang yang lapang dada kecuali dia yakin punya backupnya. Bagaimana dia bisa lapang dadanya tanpa kegusaran kalau dia merasa tidak punya penjamin? Maka dekat dan sibuk dengan Allah berefek pada insyirah as-sadr. Maka berbeda dengan orang yang tidak dekat dengan Allah, orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik, orang yang tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di surat Al-Ankabut, kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun." Surat Al-Ankabut ayat 41 berkaitan dengan orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang mengandalkan selain Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak pernah punya kesibukan sama Allah. Permisalan orang-orang yang menjadikan aulia, menjadikan penolong selain Allah, kamathalil ankabut ittakhadhat baita, seperti laba-laba membuat sarang, membuat rumah. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Seandainya mereka tahu. Baik. Bagaimana rumah laba-laba paling lemah? Padahal menurut sains, rumah laba-laba itu kuat banget. Kuat bagi binatang lemah. Kuat bagi binatang lemah. Atau kuat jika misalnya sarang tersebut dikumpulkan. Coba kalau sarang tersebut cuma satu lembar gitu aja. Ya, ibu jatuh ke situ coba ya. Gedebuk juga. Maka lemah sebenarnya. Itu dari segi sarangnya. Tapi kenapa di sini ankabut juga disebutkan? Permisalannya. Udah sarang lemah, laba-laba itu juga binatang lemah. Laba-laba pohon ya yang dimaksudnya. Binatang lemah secara sikap. Lemah secara sikap. Binatang yang overthinking. Itu. Seperti sebagian ibu-ibu kalau menghadapi masalah, tiba-tiba jadi laba-laba. Ya, bagaimana itu? Bu, coba ada laba-laba pohon, ya, laba-laba tanaman. Terus ibu gerakin deh sarangnya. Itu gelagapan dia. Ya kan? Kemudian langsung lari tunggang langgang ke sisi dahan atau kemana gitu. Padahal dia harus tabayin dulu, ini apa nih gerakan apa? Kalau gerakan angin dia tahu, kalau gerakan angin beda. Ini karena tiba-tiba merasa ada musuh datang, ada apa? Ketakutan. Inilah orang Jawa bilang apa? Kalang kabut. Itu. Kalan kabut. Dari situ orang Jawa bilang kalang kabut. Jadilah bahasa Indonesia kalang kabut. Jadi kalang kabut tuh bukan kalang plus kabut, enggak disambung. Kalang kabut. Ya, kal'an kabut. Gitu. Aslinya dari Arab. Bahasa Arab. Ente kalang kabut ente. Ente seperti laba-laba. Seperti kalang kabut, yaitu overthinking. Ada masalah, bukannya tenang dulu langsung, aduh gimana nih? Aduh. Ini enggak dekat sama Allah. Ya bukan berarti orang-orang jauh sama Allah jadi laba-laba semua. Bukan gitu. Maksudnya adalah bahwasannya orang yang jauh dari Allah itu enggak punya backupan untuk masalahnya. Kecuali backupannya adalah selain Allah. Sehingga menjadi syirik. Tawakal pada selain Allah. Enggak tenang juga. Enggak tenang. Lihat orang-orang yang mudah kalang kabut. Ibu-ibu juga gitu. Kalau apa-apa mudah kalang kabut. Ya, mudah overthinking. Karena apa? Merasa enggak ada backupan. Enggak ada yang menjamin. Enggak dekat sama Allah. Yakin deh sama Allah. Maka inilah orang-orang yang sibuk dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia tenang hatinya. Insyirahus sadar. Itu diantara faedah. Kemudian diantara ganjaran dan faedah dari dekatnya pada Allah dan sibuk dengan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, yaitu wa yaqwal mu'min ala tahammuli masaibid dunya. Kuat
dalam menanggung musibah dunia, kuat menghadapi musibah keduniaan, kuat menghadapi musibah keduniaan, sangat kuat. Orang yang memiliki kedekatan sama Allah dan dia sibuk dengan beribadah dengan beragam jenisnya, maka musibah-musibah dunia itu enggak seberapa bahkan. Dan dia akan kuat menghadapinya. Beneran. Dia akan kuat menghadapinya. Apapun musibah dunia itu, seberat apapun musibah dunia itu, kalau misalnya dia punya kesibukan dekat sama Allah, itu enggak ada apa-apanya. Bahkan rasanya bahkan dia bersyukur dengan ada musibah itu. Yang ngasih musibah itu siapa? Allah. Yang dia dekat dengan siapa sekarang? Ya, gampang sebenarnya urusan. Ya. Dan syaitan menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka apalagi yang dia cari selain udahlah dekat aja sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun musibahnya itu berat sekali, yang mana orang-orang awam mereka kan mengatakan, kalau anda jadi ente nggak kuat aneh, gitu ngomongnya. Ya. Saking apa? Bagi orang musibah kamu kok gede banget ya, serem. Alhamdulillah saya nggak kayak gitu. Ya alhamdulillah. Tapi kok bisa kuat? Kenapa? Kuat di sini bukan karena ada pengalihan dunia. Ada orang kena musibah ya, tapi dia kuat karena apa? Karena punya duit banyak. Jadi mengandalkannya adalah duit. Tawakalnya sama duit. Ya. Ada orang terancam, tapi dia cuma punya ajudan banyak, kuat-kuat. Ya, terancam misalnya ada teror misalnya, tapi dia punya ajudan dan punya pasukan, aman. Tapi kan dia seperti itu karena punya. Sekarang kalau nggak punya, lemah dia, lemah sekali. Maka orang yang kuat hakikatnya adalah orang yang dekat sama Allah. Orang yang kuat hakikatnya adalah orang yang tawakal sama Allah, karena kekuatannya di hati dia, bukan kekuatan eksternal dari orang lain atau dari duit atau dari pihak lain, enggak, tapi dari Allah Azza wa Jalla melalui qalbunya yang bersabar. Maka kekuatan seorang muslim dalam menghadapi musibah itu dilihat pada kedekatannya pada Allah, dilihat pada doanya dia. Doanya dia. Ya. Mau berdoa enggak? Mau dekat enggak sama Allah ketika dapat musibah? Gitu. Sibuk nggak dia dengan ibadahnya? Sibuk nggak dia dengan memperbaiki dan menata kalbunya dan ibadahnya ketika mendapatkan musibah itu? Mau nggak dia doa terus, minta terus sama Allah? Ya. Dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, innal mu'min إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة. Lihat bagaimana seorang yang sibuk sama Allah tuh kayak gini. Seorang mukmin yang sibuk sama Allah, jika dia merasa jalan keluar tidak kunjung datang, dia mulai putus asa setelah banyaknya berdoa dan banyaknya merendah diri kepada Allah, tidak kelihatan atharul ijabah, tidak kelihatan bakal terjawabnya doa, nggak kelihatan. Maka yarji'u ila nafsihi bil aimah. Coba lihat sini, apa yang dilakukan kau? Saya udah lama doa, nggak kelihatan juga jawaban, nggak ada. Yarji'u ila nafsihi bil aimah. Hendaklah dia kembali ke dirinya dengan mencela dirinya. وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خيرا لأجبت. Ini saya diginiin karena kamu, wahai diri saya. Seandainya kamu itu baik, pasti aku sudah dijawab. Maka di sini ketika seseorang tidak kunjung dijawab doanya oleh Allah Azza wa Jalla, enggak ada kelihatan jawaban, maka enggak boleh dia suudzon sama Allah. Dia suudzon sama dirinya sendiri. Dia suudzon sama diri sendiri. Berarti ada kekurangan, ada sesuatu. Lihat di sini. Dia doa, sibuk sama Allah ya.
Lama nggak dijawab. Dia tambah kesibukannya dengan apa? Muhasabah. Dengan mengoreksi dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, Masya Allah. Itu orang ya yang sibuk seperti ini qalbunya, gimana mau mikirin musibah? Dia sibuk dekat sama Allah dan dia yakin janji Allah itu pasti, dan dia kemudian sibuk memperbaiki diri. Sampai Nabi SAW dalam menghadapi fitnah, Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Banyak-banyaklah beramal. Banyak-banyaklah kesibukan. Tapi sibuknya ini sibuk amal soleh. Zikir dan beramal soleh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW ketika ada urusan yang membuatnya kepikiran, beliau langsung salat. Kata Nabi SAW juga di hadis lain, hubbibat ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Hubbibat ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Dibuat cinta terhadap diriku dari dunia kalian dua hal, yaitu minyak wangi dan perempuan. Rasulullah SAW suka minyak wangi, dan Rasulullah SAW punya istri banyak. Makanya jangan heran kalau penjual minyak wangi punya istri banyak. Ya, tapi nggak semua begitu. Itu wajar, ya. Entah kenapa, wallahu a'lam. Namun kata Nabi SAW, walaupun dari semua itu nih, tib, minyak wangi, nisa, perempuan. Yang namanya punya istri satu aja, ya pasti ada masalah. Bukan karena apa ya, takdir Allah seperti itu. Apalagi ada dua, ada tiga, ada empat maksimal kalau untuk yang sekarang, untuk manusia biasa seperti kita, seperti laki-laki sekarang. Kalau Rasulullah SAW lebih nggak apa-apa. Nah, tapi dengan semua itu dari keduniaan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, maka dijadikanlah qurratu ain, yaitu penyedap hatiku, itu di salat, di ibadah, bukan di dua hal tadi. Betul bahwasanya sebaik-baik perempuan adalah yang membuat suaminya itu mengingatnya aja senang gitu loh, apalagi ketemu gitu loh. Ya, seenak-enaknya perhiasan itu parfum. Ini saya yang lagi nggak jualan, Bu ya, mohon maaf. Tapi kalau mau beli boleh nanti ya. Karena apa? Parfum itu bisa menjadi kenangan yang lebih dari foto, Tapi itu semua keduniaan. Melainkan salat adalah yang lebih menjadi qurratu ain, penyejuk hati. Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Yaitu salat sebagai ajang istirahatnya seorang hamba. Istirahatnya aja salat gitu loh. Subhanallah. Gimana enggak istirahatnya? Gitu. Maka ketaatannya itu sampai sesi istirahat itu adalah salat. Masya Allah. Sesi istirahatnya adalah amalan yang terdekat pada Allah Azza wa Jalla. Ajaib. Itulah seorang muslim. Ya, itu nomor berapa Bu tadi dari fadilah itu, nomor berapa tadi ya? 3? 4. Sekarang 5 berarti ya? 5. Berdekatan apa di antara faedah al-uns billah, berdekatan dengan Allah. Wa yasulu alaihi al-qiyam bil ibadat wa ta'at. Itu dimudahkan untuk menunaikan ibadah. Faedah berdekatan dengan Allah, dimudahkan untuk menunaikan ibadah. Kalau direspon poin ini, Ustaz gimana? Ya namanya orang dekat sama Allah ya gitu. Ya tetap kita sebutkan di antara faedah dekat sama Allah adalah dimudahkan untuk ibadah. Karena kenyataannya memang begitu, dan ini suatu faedah yang besar. Seseorang itu bisa beribadah itu karena Allah mentakdirkannya juga gitu loh. Betapa adanya seseorang
Hatinya itu udah pengen banget, saya mulai besok saya bakal baca Al-Quran, nggak apa-apa, 1 hari 1 halaman. Sampai tahun kapan? Nggak juga tuh. Enggak, belum baca walaupun 1 halaman. Lihat betapa kita pernah merasakan, semuanya itu kita merasakan. Maksiat, dosa ya. Itu menjadi hijab untuk rizki dan amalan. Maksiat menjadi hijab untuk rizki dan amalan. Sampai dikatakan sebagian salaf, seseorang terhijabkan dari rizki bisa jadi karena dosanya sendiri. Dan juga kenyataan yang kita rasakan, manusia terhalang-halangi dari amal soleh, padahal mudah karena maksiatnya. Seseorang sering ketiduran, subuh ketiduran, nggak bangun subuh karena maksiatnya. Ya. Dan udah gitu lebih buruk lagi, nggak ngerasa bersalah. Nah inilah orang yang jauh sama Allah. Lihat orang-orang yang jauh sama Allah, itu hak-hak sholat itu nggak dipenuhi. Dan nggak merasa bersalah, karena jauh sama Allah. Adapun yang dekat sama Allah, mudah, Allah permudah, berkah hidupnya, Allah permudah. Pengen melakukan ketaatan ini, Allah permudah dia untuk melakukan itu. Walaupun ada kesulitan, dia tetap sabar dengan ketaatan itu. Ya, itu di antara faedah berdekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hal yang menopang supaya kita terus berdekatan sama Allah? Apa hal yang menjadi faktor terkuat untuk kita berdekatan sama Allah? Apa itu? Yang pertama, dawamudz dzikr. Selalu berzikir. Ini yang membuat kita konsisten berdekatan sama Allah. Selalu berzikir. Dawam adzikr, selalu berzikir. Banyak istighfar. Habis lakukan dosa apa? Di istighfar. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuhuha. Dan turutkanlah setelah melakukan suatu keburukan dengan melakukan suatu kebaikan. Di antaranya zikir, di antaranya istighfar, taubat. Maka itu akan menghapusnya. Dimanapun, di mobil, di motor, berzikir. Dan zikir ini bisa dengan baca Quran, bisa zikir pagi petang, bisa baca doa atau zikir yang kita sedang hafal, bisa dengan zikir yang umum atau acak, bisa dengan zikir al-baqiyat as-salihat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau di motor, mau di mobil, di pesawat, di jalan kaki. Ya. Atau bisa juga zikir dengan cara mendengar majelis ilmu, menyimak Al-Quran, menyimak kajian. Tapi kalau gimana kok sambil masak, sambil nyuci misalnya, nyimak kajian, boleh asal jangan di majelis ta'lim nyucinya, ya gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang betul-betul berpengaruh menjadi faktor untuk tetap bisa berdekatan sama Allah. As-sidq wal mahabbah, jujur dan cinta. Jujur dan suka, merasa dia jujur sama Allah dan suka sama cinta sama Allah. Jujur dan cinta. Jujur gimana ya? Gini, orang kalau enggak jujur pada suatu pihak itu enggak akan lama. Akan ada waktu pisahnya. Gitu. Ya. Kalaupun enggak berpisah secara akad, enggak berpisah secara jasmani, tapi hati itu enggak bakal bisa bersatu kalau salah satunya enggak jujur. Nah, itu manusia dan manusia ya. Kepada Allah tuh tahu banget siapa yang jujur, siapa yang enggak. Jujur itu kuncinya ikhlas. Jujur itu muqaddimah ikhlas. Ya, jujur itu muqaddimah keikhlasan. Seseorang gini, Bu. Lebih duluan mana? Jujur dulu apa ikhlas dulu baru jujur? Coba, siapa yang bisa? Yang bisa jawab boleh cuci piring di majelis. Ayo. Jujur dulu atau ikhlas dulu?
Jujur dulu baru bisa ikhlas. Enggak, bukan sebaliknya. Ikhlas dulu baru bisa jujur. Enggak ada kayak gitu. Enggak. Jujur di sini apa adanya kepada Allah. Betul-betul. Apa adanya kepada Allah. Datang ke Allah dengan apa adanya sebagai hamba. Itu jujur. Baru dia bisa ikhlas setelah melepaskan lucutan-lucutan itu, baru bisa disebut ikhlas habis itu. Seseorang akan dimudahkan untuk ikhlas ketika dia memang jujur apa adanya. Tapi kalau dia ada maunya selain dari ridha Allah, bagaimana dia bisa ikhlas? Karena ada ketidakjujuran di sini. Dan jujur berarti susah, nggak mudah. Ya. Betapa banyaknya orang yang dekat sama orang-orang kaya karena apa? Karena ada maunya. Nggak jujur. Pada waktunya pasti akan ketahuan ketidakjujurannya. Akan ketahuan sikap oportunisnya, akan ketahuan korupsinya. Akan terdepak karena nggak jujur. Dan jujur itu nggak mudah. Kepada manusia aja jujur itu nggak mudah. Lah ini kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Manusia bisa ditipu, Allah nggak bisa diperdaya. Jujur. Kalau kita betul-betul jujur, ya Allah, saya pengen dekat dengan Engkau, ya Allah, maafkan saya. Jujur, taubatnya jujur, itu mudah dekat sama Allah. Tapi ya kalau misalnya kita nggak jujur, ya itu sebenarnya hambar atau setengah-setengah. Tergantung ya, karena jujur itu kan bertingkat-tingkat. Oke. Bagaimana seseorang bisa jujur kalau dia nggak suka? Berarti harus cinta. Gitu. Ibu ketika mencintai suami, baru bisa jujur, Bu. Kalau ibu nggak cinta sama suami, banyak bohongnya. Iya. Ayo, gimana, Bu? Benar nggak, Bu? Dan juga sebaliknya. Tapi bukan berarti segala hal dibongkar, bukan. Iya, enggak semua juga aib dibongkar, enggak. Kita ketika cinta sama orang, kita akan jujur padanya, tetapi tidak jujur pada manusia tidak berarti semua hal itu perlu dibuka. Enggak. Beda dengan Rabbul Alamin. Karena dia udah tahu semuanya. Gitu loh. Ibu ya. Ibu cinta enggak sama ibu? Wah, berat juga tuh, jawabnya berat. Cinta enggak sama ibu? Enggak. Oke. Jangan dong. Kalau misal cinta akan lebih mudah untuk jujur. Kalau dipermudah untuk jujur dan cinta, akan mudah berdekatan. Itu sama manusia aja kayak gitu, apalagi sama Allah. Tapi penopang yang ketiga untuk selalu berdekatan sama Allah, bergantung pada Allah. Tawakal dan ta'alluq, bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah, ya. Apa-apa ke Allah gitu loh. Sampai sebagian dari ulama, di antara Ibnu Qudamah mengatakan, dan ulama lainnya juga mengatakan, Imam Ghazali sebelumnya mengatakannya, ada level bergantung dan tawakal pada Allah yang baik, tapi bukan yang terbaik, masih ada yang lebih baik, yaitu jadilah seperti bayi atau balita kepada ibunya. Gitu, Bu. Coba gimana bayi atau balita kepada ibunya itu gimana? Kepentok sedikit langsung nyari ibunya, ya enggak? Betul enggak? Ibu-ibu waktu punya anak gitu enggak, Bu? Apa? Anaknya gitu enggak? Kepentok dikit langsung nyari ibunya. Iyalah, jarang nyari bapaknya. Karena bapaknya yang mentokin dia gitu. Ya. Ummu Syauqi itu linknya udah di-share belum, Ummu Syauqi? Saya lupa mau nge-share link yang ini live kan? Udah tahu. Udah di? Oh gitu. Tapi terlambat ya. Ini saya share, Bu.
Iya. Ini saya share insyaallah. Iya, Bu. Afwan ya, saya lagi ceramah soalnya, Bu. Ya. Tadi apa tadi? Tawakal sama Allah dengan yaitu yang bisa menopang kita untuk semakin cinta sama Allah, semakin dekat sama Allah. Itu berarti seseorang ketika dia seperti bayi atau balita yang apa-apa kembali ke ibu. Ini orang kembali ke Allah. Ada apa-apa langsung ke Allah. Nah, yang seperti ini selalu berdekatan sama Allah. Sekarang anak-anak bayi balita itu gelendotannya ke siapa? Ke ibunya. Enggak ke bapaknya, enggak mau gitu. Kalau udah agak gedean enggak mau ke bapaknya, apalagi bapaknya nyubitin terus gitu kan. Ini ke ibunya. Nah, sekarang seseorang ketika dia dekat sama Allah, ada apa-apa dikit ya ke Allah. Itulah ya. Maka antara hal yang menopangnya adalah apa? Tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ini bagi yang mungkin pertanyaan pakai langsung ya, insyaallah ya. Seperti biasa langsung kayaknya ya. Pakai kertas boleh, langsung boleh, enggak nanya juga boleh, ya enggak apa-apa. Ya. Taib. Hal-hal yang membuat seseorang itu mulai berjauh pada Allah apa? Hal-hal yang membuat seseorang mulai jauh sama Allah, Ini lihat. Yang semuanya itu digabung ya maksiat, intinya maksiat. Tapi akan kita sebutkan sekitar 8 hal. Sebenarnya banyak sekali yang membuat kita itu yang tadi dekat mulai menjauh dari Allah. 1, syirik. Ini masif sekali. Dari segi dosanya besar dan dari segi jenisnya banyak. Syirik. Syirik ini penyakit yang terbesar, nggak ada yang setara dengannya. Nah, syirik ini berupa menduakan Allah Azza wa Jalla. Dari segi akidah, misalnya menganggap ada pencipta selain Allah, na'udzubillah min dzalik. Dari segi ubudiyah, misal bertawakal kepada selain Allah, mengandalkan makhluk, meminta kepada selain Allah. Mulai. Hati-hati dengan syirik. Syirik itu nggak mesti bentuknya menyembah berhala, nggak mesti. Lah seseorang aja ketika dia bertatayur itu menganggap nasib apes dengan adanya hal yang tidak ada masuk logika, tidak ada bukti saintifik, dan tidak ada dalilnya. Maka ini syirik. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirik. Tatayur itu syirik. Seperti apa tatayur? Misal ngelihat burung hantu, ya, di kebun binatang, bakal apes nih. Berarti orang kebun binatang apes semua itu. Masa ngeliat burung hantu langsung ngerasa apes gimana? Gitu kan. Kemudian kalau misalnya ibu dagang nih, ibu dagang, punya toko. Ternyata pengunjung pertama pagi itu mukanya jeleknya minta ampun. Mukanya jelek banget, pasti apes nih hari ini gara-gara mukanya nih. Ini tatayur. Kasihan tuh orang. Ya, dijadikan sebagai tumbal akidah. Dikira dengan wajahnya. Berarti orang kok ketemu dia apa semua dong. Kasihan banget itu orang itu. Ini tatayur. Juga misalnya jangan nunjuk kuburan. Ya, nanti pamali gitu. Kualat misalnya. Ya, seperti itu. Maka ini termasuk akidah-akidah syirik. Jangan jalan-jalan atau belanja atau nikah di bulan Syuro atau terutama di malam Syuro. Ini semua menjauhkan seseorang dari Allah sehingga dia mulai karena tatayurnya syaitan itu membisikkan seperti itu supaya apa? Supaya kita takut sama hal-hal mistis seperti ini yang enggak ada hal kayak gini tuh. Bohongan semua, ya. Begitu, Bu. Yang pertama, yang kedua kebencian terhadap muslim. Kebencian terhadap muslim. Nah, ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu udah mulai dekat sama Allah ya. Tapi benci sama temennya. Yang benci ini kadang-kadang itu ada kaitan dengan nomor 3 nanti.
Coba tebak, nomor 3 apa Bu? Tebak Bu, ayo. Ibu-ibu pasti tahu. Ayo nomor 3 apa Bu? Jawab. Pokoknya nggak bisa jawab, bubaran kita. Kalau bisa jawab, kita terusin. Ayo. Nggak kedengaran? Gimana Bu? Dah, saya jawab aja biar terus kajiannya ya. Yaitu hasad. Iri atau dengki. Maka jadi kesel sama orang. Sebenarnya itu tuh semua menjauhkan dari Allah. Awalnya dekat sama Allah, tapi ngelihat ini hasad mulai jauh. Hasad yang apa? Hasad yang dimaksud di sini adalah tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Yaitu berharap hilangnya kenikmatan dari orang itu. Itu. Kesel melihat orang tuh punya kenikmatan, dia kesel, dan keselnya ini merupakan bentuk dia pengen nikmat tersebut dicabut dari orang itu. Ya. Nah, hasad ini membuat kesel, bikin dia marah sama orang. Ini membuat mulai jauh sama Allah dan pikirannya dikonsentrasikan pada orang itu jadinya, enggak ke Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, Bu. Ya. Ibu-ibu kan kadang ngelihat sesuatu dari perempuan lain itu dengan kacamata ibu-ibu. Kalau laki-laki kan kacamatanya ngelihat sesuatu yang tas branded, terus abis itu jahitannya bagus, terus kok cadarnya itu kok bahannya itu kok enak banget gitu. Itu kan pandangan ibu-ibu kayak gitu. Kalau bapak-bapak hal-hal kayak gitu mah, mana bapak-bapak punya kepekaan? Enggak. Saking enggak pekanya istrinya enggak dibeliin apa-apa, kan gitu. Nah, tapi perempuan beda. Ya. Perempuan aja Bu, ya ibu-ibu nih, sehari atau 2 hari nggak ngelihat status temennya, nggak kelihatan status temennya yang biasa dia lihat, itu aja jadi bahan obrolan. Paham nggak Bu? Itu ukti itu kok nggak pernah ya aku lihat statusnya, jangan-jangan aku di haid loh. Di haid apa di nifas? Nah, itu jadi obrolan ibu-ibu. Bapak-bapak mana ngobrol kayak gitu? Itu kan jadi biang kekesalan. Kemudian spekulasi tinggi. Kenapa ya dia nge-hide aku ya? Jangan. Wah, kayaknya gara-gara itu deh. Kayaknya mulai itu overthinking akhirnya. Memang mungkin benar kayak gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi ngapain hal kayak gitu tuh jadi bahan? Jadi benci jadinya. Jadi sebel. Itu kan dipendem. Mungkin nggak sebel tapi dipendem. Ntar kalau ada masalah sama dia, jadilah keluar semua itu nanti. Gitu ibu-ibu. Benar nggak Bu? Oh nggak benar ya Bu ya. Maaf ya kalau nggak benar. Tapi setahu saya kayak gitu. Benar nggak Bu? Jawab benar nggak enak ngomong benar. Gitu. Jujur aja Bu. Lihat kalau jujur dekat sama Allah gitu ya. Yang keempat. Pelit, medit, afrit, bakhil. Itu apa? Pelit, pelit. Pelit itu menjauhkan seseorang dari Allah. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Karena pelit itu menunjukkan ada ketamakan pada dirinya dan merasa ini nikmat dari saya. Kalau seandainya seseorang tahu nikmat itu dari Allah dan dia dekat sama Allah, dia mudah dalam menunaikan zakat. Enggak pelit-pelitan. Gitu. Jadi ya hindari itu, udah soleha, udah baik, dekat sama Allah, pelit. Nah, nggak enak nih. Ya. Yang kelima, sombong, kibir, sombong. Sombong itu kalau kata Nabi, batarul haq wa ghamtin nas. Menolak kebenaran yang sudah jelas. Dan yang kedua yaitu merendahkan manusia tanpa hak. Kalau menganggap rendah orang kafir itu memang ada dalilnya. Ya. Tapi kalau merendahkan manusia tanpa hak, misalnya karena dia miskin, maka ini nggak bisa, nggak boleh. Ini menjauhkan diri dari Allah. Kesannya seolah-olah orang yang kayak gini, taat sih taat, sholat sih sholat, tapi sombong iya, ini nggak bisa. Ya. Oke, kalau misalnya seseorang dia ke kajian pakai pakaian yang sangat mahal dan kelihatan mereknya misalnya Samsung misalnya apa.
Ya misalnya. Sombong banget pakai pakaian Samsung gitu, casingnya. Ya. Tapi dia nggak ada niatan begitu. Memang biasa dengan baju seperti itu. Dan dia nggak ngeh kalau dia itu jadi pusat perhatian. Kalau kayak gini, insya Allah bukan sombong. Tapi kalau dia tahu bahwasanya dirinya akan jadi pusat perhatian nanti kalau pakai pakaian merek Samsung ini, ya, sementara yang lain cuman Cosmos, ya, maka ini akan apa? Jadi sombong. Beda, ya. Makanya ibu-ibu kalau misalnya memang mau memperlihatkan kekayaan, itu pikir-pikir lagi. Sesama orang kaya aja, Bu, gitu. Adapun kalau kita tahu teman-teman kita itu di bawah garis kemiskinan, Masya Allah, maka jangan banyak bergaya. Karena itu akan jadi sombong, gitu. Kayak dalam salah satu fatwa tuh, satu Irwandi bilang, boleh seseorang punya mobil mewah banget boleh. Ya mobil mewah boleh, tapi mewah banget boleh. Tapi itu tujuannya kalau bisa untuk beradaptasi dengan sesama orang-orang yang setara dengannya dari orang-orang kaya. Karena kalau dia pakai mobil yang rendahan, khawatirnya orang-orang kaya tersebut yang setara dengannya itu akan meremehkan dia sehingga tidak mau jadikan rekan bisnis misalnya gitu. Itu bisa nggak masalah. Ya. Tapi kalau di tengah orang-orang yang membutuhkan, kita bermewah-mewah itu malah menghancurkan kalbu mereka. Jadi sombong. Itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Kemudian di antara yang membuat kita yang tadinya dekat sama Allah mulai jauh dari Allah, 6, 7, 8 cinta semua, tentang cinta semua. 6 tentang cinta, 7 tentang cinta, 8 tentang cinta. Taib. Saya nggak bawa hadiah sama. Sayangnya saya nggak bawa hadiah, Bu, ya. Coba satu aja dari 3 cinta ini yang membuat kita jauh dari Allah yang bisa Ibu jawab. Satu orang pakai mikrofon, Bu, kalau bisa, Bu. Ada nggak? Biar saya dengar. Kalau misalnya gini tadi rebut-rebutan susah dengarnya. Itu kayak suaranya beda-beda. Coba dibuka dikit. Iya, coba cinta apa, Bu? Yang salah satu aja dari 3 itu. Cinta yang membuat seseorang jauh dari Allah. Dah, Bu. Wih, kok dua-duanya benar itu, Bu? Satu lagi coba. Satu lagi, Bu. Ini kalau Ibu berhasil satunya lagi, Ibu pulang sekarang. Ayo, Bu. Gimana, Bu? Loh, kok benar semua ini? Ini Ibu siapa ini? Dengan siapa di mana? Kok bisa jawab? Masya Allah. Masya Allah ini. Ini ustazah ini. Loh, Umu Syauki yang jawab. Oh, siap. Ya. Gimana? Benar, ya. Benar semua. Masya Allah ini Ummahat ini 3-3 benar, Bu. Hubbud dunya, cinta dunia. Kemudian hubbur riasah, cinta kedudukan. Kemudian ketiga, hubbus syuhrah, cinta popularitas. Benar semua ini, Masya Allah. Nanti Ummahat yang lain untuk penjelasan 3 ini tanya ke beliau ya, jangan tanya ke saya. Karena udah jam segini, tanya ke beliau nanti habis kajian. Tolong jelasin dong, ya, jelasin biar jelasin satu-satu. Insya Allah dari Majelis Ta'lim ada hadiah untuk beliau yang barusan menjawab 3-3-nya. Ya, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah ini untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, ke sesi tanya jawab. Baik. Kita lihat di sini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pilih 3 pertanyaan terbaik dan Ustaz. Oh iya. Oh ini dari Majelis Ta'lim. Bukan pertanyaan. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan dipilih. Dan Ustaz berikan 2 pertanyaan untuk dijawab oleh Muhammad. 1 tadi udah ya. Nanti ada lagi insyaallah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana pedagang kuliner yang kalau lagi banyak pesanan otomatis waktu untuk dunia lebih banyak untuk akhirat, sedangkan ana masih perlu biaya anak sekolah. Bagaimana menyikapinya? Ini bisa dipahami. Apalagi pedagang kuliner yang memang pesanannya banyak, masya Allah, berkah mudah-mudahan. Ya, gini. Ibu sambil berdagang banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak istighfar. Jadi bekerja, berdagang itu walaupun banyak tugas tidak menjadikan kita itu dikatakan waktu untuk dunia lebih banyak. Ya. Karena sambil berdagang itu bisa Anda berzikir. Ya, Bu ya. Berzikir yang banyak sambil masak, istighfar. Apalagi ini masakan panas. Ya Bu ya. Kompor, gasnya, kemudian apinya, itu kan membuat kita teringat akan akhirat. Ini yang kayak gini aja panasnya kayak gini, apalagi di akhirat, ya. Coba banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir. Coba mulailah ibu punya program menghafalkan doa dan zikir tertentu yang buat menjadi bekal kalau misalnya lagi ngapa-ngapain sambil baca doa dan zikir tersebut. Coba begitu, Bu. Ya. Banyak-banyak hafal-hafal doa, ya. Atau juga bisa sambil ada MP3 player atau mungkin buka YouTube yang isinya kajian para ustadz gitu. Itu insya Allah bermanfaat, Bu. Saya itu senang banget kalau misalnya ada pedagang sunnah itu ngapain ngejahit sambil dengerin kajian. Ada di Kabupaten Ciamis, Kecamatan Rancah namanya. Itu kan pasar kecamatan gitu ya. Itu saya suka mengunjungi daerah sana karena dulu ada nenek di satu desa sana jauh lagi, tapi suka membawa keluarga Sunda di sana ke Kecamatan Rancah itu, ke pasar Rancah. Kadang sambil nunggu para ibu-ibu belanja itu ada satu bagian, ada satu toko gitu, toko sablon dan stiker misalnya. Itu ikhwan-ikhwan sunnah di situ. Tapi saya nggak nyapa mereka, saya malah menutupi diri dari mereka. Itu dari tahun kapan sampai tahun kapan selalu saya dengar itu mereka lagi kerja sambil apa? Sambil dengerin ceramah Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim. Mesti gitu, dari tahun kapan sampai kapan. Itu saya senang dengarnya. Ya. Dan itu kerjanya mungkin dari pagi sampai sore. Nggak jauh dari ilmu, nggak jauh dari zikir, Bu. Jadi tetap, walaupun sambil dagang bisa menuntut ilmu. Bahkan saya dulu ketika masih mahasiswa ya, masih kuliah di Lipia, kadang-kadang saya bantu jualan pepes buatan ibu saya dulu. Buat bikin etalase di pasar kaget, itu pasar tradisional. Jadi saya dulu dagang, Bu, di pasar kecil kayak gitu, pasar tradisional, dagang sama orang-orang biasa gitu dagang. Itu. Tapi muka saya kelihatan muka kitab ya. Jadi orang juga kadang ngelihat juga gimana gitu. Ya mukanya muka kitab gimana gitu. Sampai ada beberapa orang yang di kantor lurah itu perempuan ibu-ibu, lah saya yang digoda waktu itu malah kembali. Subhanallah, berat juga ya di sini. Ya, aneh gitu rasanya. Nah itu saya apa? Sambil nungguin konsumen, saya baca kitab. Ya, artinya kita bisa kok, gitu. Bisa sambil dagang, sambil belajar. Ya, itu saya baca kitab karena nggak ada yang beli ya ketika itu. Oh ini kan laku, alhamdulillah ibu ya. Bila kita kena musibah, kehilangan harta, terus dalam hati berpikir, oh mungkin kita kurang sedekah, semoga ini jadi penghapus dosa. Kemudian hati kita nggak kesel lagi. Betulkah cara berpikir seperti ini? Betul, bagus. Mungkin karena kita kurang sedekah, semoga ini jadi penghapus dosa. Bisa juga kita kehilangan harta yang murni karena penghapusan dosa. Bisa juga kehilangan harta karena mungkin kita dulu punya dosa sehingga dosanya dihapus dengan itu, ya. Bila kita dizolimi orang, bagaimana menyikapinya agar kita tidak kesel dan tetap tenang? Ibu hidupnya kok kalau nggak kehilangan harta dizolimin. Itu dizolimin orang, menyikapinya supaya tidak kesel ya. Gini, kesel itu ada dua macam ya.
Kalau kesel natural tabi'i manusiawi wajar Bu kesel. Coba kalau gimana ya namanya dizalimin ya orang kesel wajar lah Bu. Misal ada orang dizalimin dengan cara dipukul. Dipukul keras, puk gitu kan. Dia nggak kesel. Malah ketawa dia. Alhamdulillah dipukul abdi gitu. Kira-kira normal nggak nih orang? Ya nggak normal lah. Ya. Namanya dizalimin gitu kan. Ada kesel tabi'i, manusiawi, wajar. Tetapi mungkin maksud ibu di sini adalah supaya kesel ini tidak membuat kita bermaksiat pada Allah dengan melontarkan kalimat kotor, dengan membalas lebih buruk lagi, ya, dengan kemudian mungkin menjatuhkan kehormatannya gitu. Gimana cara menyikapinya? Ya, cara menyikapinya begini, Bu. Orang tuh menzalimi kita itu dari segi akidah ya menyikapinya. Fikirkanlah bahwa saya tidaklah terjadi kezaliman ini kepada diri kita kecuali dengan takdir Allah. Dan Allah tidak mungkin mentakdirkan ini tanpa hikmah dan kebijaksanaan. Pasti ada sesuatu. Maka menyikapinya kalau bisa muhasabah. Introspeksi diri. Boleh jadi apa yang orang lakukan pada kita dari kezaliman, itulah yang pernah kita lakukan pada orang lain dulu. Jadi introspeksi. Makanya dikatakan oleh sebagian dari ulama, di antara Al-Muzani mengatakan, "Idza wajadta jafa'an min akhika fatub ila Allah." Idza wajadta jafa'an min akhika fatub ila Allah. Jika engkau mendapatkan sikap keras, kaku dari saudaramu, dari temanmu, maka bertaubatlah kepada Allah. Kan aneh ya? Lah kita yang dizalimin, kita yang taubat. Lah kenapa? Fa innaka qad ahdathta dzanban, karena kamu itu telah melakukan suatu dosa. Loh, ini sikapnya nih. Muhasabah. Jika ada orang menzalimimu, maka bertaubatlah kamu kepada Allah. Loh, kok saya yang bertaubat kan yang dia yang zalim? Betul dia yang zalim, tapi kan sekarang kita pengen fokus diri kita aja, jangan ke dianya. Itu kita yang taubat. Kenapa kok saya yang taubat? Karena kamu telah melakukan dosa. Dosa saya apa? Kan saya dizalimin. Bukan pas dizaliminnya dosanya antum. Tapi pernah antum melakukan dosa yang Allah tahu, pasti Allah tahu, dan Allah balas dengan apa? Melalui orang lain, tangan orang lain. Antum zalim dengan tangan antum ke suatu pihak, suatu saat tangan orang lain akan zalim pada antum. Maka muhasabah, Bu. Kalau muhasabah gitu kita akan hilang keselnya, tetap tenang, dan justru kita fokus pada diri kita kemudian. Tapi bukan berarti kalau kita dizalimin orang kemudian kita tidak mengambil hak kita. Enggak, kita ambil hak kita. Kita usahakan. Hanya hilangkan kekesalan itu dengan muhasabah. Begitu, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kandung yang melakukan kesyirikan, dan bagaimana jika saudara kita meminta bantuan? Apakah kita berikan? Berikan. Ini urusan dia melakukan syirik, itu urusan dia. Lah kalau misal dia minta dibantu, ya kita kasih bantu, kecuali bantuannya untuk kesyirikan. Misalnya dia nih punya saudara ya. Dia syiriknya apa? Syiriknya kalau si istrinya itu jaga lilin, suaminya online. Ngerti jaga lilin, Bu? Ibu ngerti nggak jaga lilin? Nggak ngerti? Polos sekali ini ibu nih. Nggak ngerti, Bu, jaga lilin apa? Masa nggak ngerti? Putra itu orang jelasin itu ibu-ibu. Masa nggak ngerti? Jaga lilin maksudnya istri jaga lilin malam-malam. Suaminya apa? Nyolong. Masa nggak ngerti, Bu? Ini ibu-ibu kayaknya orang Rusia deh. Kayaknya nggak ngerti Indonesia apa gimana? Ngapain coba, Bu? Perdukunan. Masih nggak ngerti juga, Bu? Ini kayaknya saya di negara mana gitu. Mosok nggak ngerti. Misalnya kita punya saudara, mereka dukun, auzubillahi min dzalik. Ya. Pesugihan. Terus ada yang jadi babi ngepet. Terus jadi ini, jadi itu. Kemudian mereka minta bantuan. Bantuannya apa? Bisa nggak tolong bantuin benerin genteng yang bocor?
Boleh nggak kita bantu? Boleh lah, itu nggak ada urusannya sama kesyirikan dia. Boleh-boleh aja. Tapi kalau dia minta gantian, suami saya lagi sakit nih, mau nggak kamu gantiin saya? Jaga lilin malam-malam. Nah ini baru nggak boleh. Gitu. Yang terkait dengan kesyirikannya nggak boleh kita bantu. Yang terkait baik secara langsung maupun nggak langsung. Secara langsung seperti tadi. Ya. Kamu nggak bantuin saya tusuk-tusuk boneka ini? Itu boneka apa? Ini ada orang mau balas dendam. Enggak. Atau secara nggak langsung, kamu mau nggak jadi donatur? Donatur apa? Donatur sihir? Enggak. Dan bolehkah kita membantu sekolah anaknya yang jelas sekolah di tempat ahlul bid'ah? Enggak gitu, gini. Membantu sekolah anaknya gimana? Anaknya itu apakah dia musyrik atau enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah anak enggak tahu apa-apa ya. Jadi kalau ini yang tadi dukun ya, gara gambaran saya ke dukun. Tapi kalau orang yang melakukan kesyirikan, saya pengen tahu seperti apa yang ibu maksud melakukan kesyirikan, Bu. Karena saya khawatir saudara kandungnya ini jangan-jangan awam yang nggak ngerti kalau itu syirik. Gitu loh. Kalau yang kayak gini mah, ibu nggak masalah, Bu, bantu. Bukan kesyirikannya, tapi kasih tahu itu syirik sampai dia paham. Saya sih merasanya bukan dukun, bukan apa, tapi sepertinya melakukan kesyirikan nih. Dia tuh awam, nggak ngerti. Misalnya dia datang ke kuburan, bisa gimana ya? Mau saya tanya orangnya, pengen tahu nih, takutnya salah jawab nih, Bu. Yang bertanya itu apa tuh syirikannya? Coba ibu yang bertanya bisa nggak jelasin? Kecuali kok saudara kandungnya dikenal oleh seluruh jemaah ya, jangan dikasih tahu. Tapi setiap azan kesurupan nggak, Bu? Oke. Dan anaknya pun di pondoknya itu sepertinya yang melakukan hal yang sama seperti itu. Oh. Ini saya jawab nggak, Bu ya? Berat juga ini jawabnya. Begini, kalau untuk bantuan yang nggak ada kaitan dengan kesyirikan silahkan, Bu, ya. Seperti ngasih makan, nggak apa-apa, ya. Tapi untuk sekolah anaknya, khawatirnya di pesantren dan seperti itu, pesantren tradisional ya, Bu ya, tradisional ya, jimat-jimatan gitu ya. Itu Allah alam nggak usah dibantu kalau yang itu. Kecuali kalau ibu dibolehin untuk memilihkan pesantren buat dia yang baik, yang bukan yang seperti itu, ya. Jadi nggak usah dibantu untuk yang pesantrennya, karena pesantren yang seperti itu khawatirnya ngasih jimat. Kan sebagian pesantren tradisional itu lulus dapat ijazah jimat gitu. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana jika kagum dengan kamu, Ustadz? Oh, ilmu, saya baca kamu. Bagaimana jika kagum dengan kamu, Ustadz? Nggak enak juga nih. Dengan ilmu Ustadz dan atau melihat istiqomah orang yang lawan jenis di jalan Allah, itu kan bukan suaminya, ya. Apa boleh? Jangan. Enggak, kalau kagum dengan ilmu Ustadz, ilmunya enggak masalah. Maksudnya dia tapi tujuannya untuk diterapkan, bukan sebatas kagum, jangan. Melihat istiqomah orang yang lawan jenis di jalan Allah. Oke. Next time orang sejenis aja yang dilihat istiqomahnya, ya. Jangan yang lawan jenis. Itu kan bukan suaminya. Iya. Dan apakah termasuk love karena love pakai tanda love gitu atau ya pakai apa tuh yang hati gitu. Apakah termasuk love karena Allah, karena lihat kepada akhlak mereka kepada Allah? Wah, ini jangan deh, ya. Jadi sebaiknya ini khawatir bukan karena Allah, ya. Khawatir bukan karena Allah. Tapi kalau memang ada sisi kagum dengan ilmunya, melihat orang ini istiqomah, masya Allah, ya udah,
doain aja dah, nggak usah difokuskan dan dikonsentrasikan ke situ ya. Atau kayak emang kagum dan memang merasa butuh dan itu bukan suaminya tapi suami orang, kalau memang mau nikah dengannya dan anti mungkin belum nikah, ya boleh nawarin diri. Bismillah, Pak, ya. Atau Ustadz, boleh nggak saya melamar antum Ustadz? Masya Allah, Ustadz dilamar, ya. Kata istrinya, langkahi dulu mayat suami saya, gitu. Jadi nunggu suaminya mati dulu. Nah, taib. Apakah patokan berdandan yang dibolehkan dan yang tidak boleh? Ini panjang ini jadi satu kajian ini mah. Gimana ya patokan? Berarti kaidah-kaidahnya ya. Kaidah berdandan yaitu tazayyun, melakukan perhiasan. Kaidah pertama, berhias hanya boleh untuk suami. Ya, berhias hanya boleh untuk suami atau bapak kandung. Nah itu. Berhias hanya boleh untuk suami atau dari segi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu kesini berhias nggak apa-apa, Bu. Karena kan ketemunya ibu-ibu juga. Ya. Nah, kalau untuk perempuan nggak masalah. Yang kaidah pertama, berhias tazayyun hanya untuk suami atau bapak kandung atau kakek kandung. Kalau suami untuk syahwatnya, kalau bapak kandung untuk penghormatan terhadapnya gitu. Adapun untuk selainnya, bahkan untuk sesama mahram itu tidak dianjurkan untuk berhias, tidak ada anjuran untuk berhias. Bahkan kalau bisa tidak. Adapun untuk selain mahram enggak boleh berhias. Kedua, berhias atau berdandan apapun apapun yang berupa perhiasan dan hal yang menarik dari seorang perempuan secara menonjol, maka itu adalah perhiasan. Apapun hal yang menarik, menonjol dari seorang perempuan, maka itulah perhiasan. Kecuali kalau hal tersebut adalah sesuatu yang common untuk perempuan, untuk pakaian perempuan, seperti cadar. Itu umum, itu bukan perhiasan yang patokan, bukan berdandan, bukan. Tapi kalau misalnya cadar tersebut ada hiasan atau apa yang membuat orang ternotis itu, orang kelihat gitu, maka itu termasuk berdandan yang tidak dibolehkan kalau untuk keluar, untuk ketemu dengan laki-laki atau orang-orang laki-laki. Untuk disaksikan laki-laki nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk kekajian dan insya Allah aman dari laki-laki, atau kalaupun ngelihat nggak sengaja laki-laki, maka ini insya Allah nggak masalah. Kemudian perhiasan yang untuk suami, untuk menghibur suami, menyenangkan suami, kalau tidak memungkinkan untuk dilepas atau dihilangkan, maka ini tidak masalah. Ya. Namun sebaiknya jangan gitu. Misal celak, dia pengen suaminya suka ketika dia pakai celak. Nah, otomatis kalau dia keluar, kalau pakai cadar kelihatan celak gitu. Nah, celak ini perhiasan juga, tapi kan ini nggak bisa dihindari. Dia berusaha menghapus nggak bisa. Maka ini dimaafkan. Kalau tujuannya membuat suami. Pas dia ke pasar dimaafkan. Kalau bisa sih dihilangkan. Kalau nggak bisa ya udah dimaafkan. Begitu juga dengan kuku pacar. Kalau memang suami suka ya gitu. Tapi kalau kuku pacar di sini dia bukan karena suaminya, murni karena di inisiatif sendiri, maka jangan. Karena nanti pas dia pergi ke pasar itu nanti khawatir orang terfitnah itu. Nah, anting di hidung, anting di hidung itu boleh kalau untuk menyenangkan suami. Misalnya suami misalnya sayang,
Aku itu waktu kecil kan suka gembala kebo di sawah. Gitu. Please remind me of them gitu. Buatlah saya keinget sama kebo-kebo saya. Kamu pakai anting dong tindik dong di hidung. Siap sayang, kata istrinya. Maka kalau misalnya emang pakai anting untuk perhiasan dan itu tidak bisa dicopot gitu loh, maka dia harus memakai penutup cadar, atau mungkin kalau dia nggak menganggap itu wajib cadar, pakai masker supaya tidak menjadi perhiasan untuk orang-orang luar gitu ya. Seperti itu. Dah itu aja. Ustaz izin bertanya, apabila kita merasa sakit pertama yang terfikir langsung minum obat, apakah ini bentuk tidak tawakal? Ini tidak disebut tidak tawakal. Tidak, ini termasuk bisa dikatakan tawakal, hanya saja kurang sempurna. Karena dia lebih langsung ke ikhtiar dan tidak langsung ke Allah. Tapi ala kulli hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ustaz izinkan saya bertanya, jika kita sudah memilih berbusana dengan niqab selama kurang lebih 9 tahun, tapi selama itu pula suami masih kurang menerima karena mungkin belum siap dengan penampilan istrinya, harus bagaimana bersikap? Mengikuti kehendak suami atau tetap berpegang pada kemauan sendiri untuk tetap berniqab? Disarankan tetap berniqab. Ya, disarankan tetap berniqab. Kalau suami enggak ridha, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya suatu saat suami dapat hidayah, gitu aja. Tetap berniqab, Bu. Ya, tetap berniqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana menghadapi salah satu anggota keluarga yang selalu berbohong dan tidak jujur jika dinasihati tidak suka? Ini hal-hal seperti ini global sekali, Bu ya. Saya itu nggak bisa mengatakan gimana-gimananya karena saya nggak tahu siapa salah satu anggota keluarga, bisa suami atau anak, kan beda-beda treatmentnya, Bu. Terus selalu berbohong tidak jujur tuh kayak gimana gitu loh. Ya, jika dinasihati tidak suka, mungkin kayaknya suami deh. Selalu berbohong dan tidak jujur. Maaf nih Bu, ini terlalu global. Saya nggak bisa menjawab. Ya, wallahu a'lam. Afwan. Ummu Zunu. Bila panjang banget Ummu. Astagfirullahaladzim, 2 lembar. 4 halaman. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa sih. 1. Bila seorang suami sudah belajar agama dan mendengar kajian ustadz-ustadz, kemudian mengatakan bahwa laki-laki sholat di masjid berjamaah itu keutamaan, lalu masih suka mendengar musik, karena musik itu tidak haram secara mutlak butuh rincian, bagaimana seorang istri mensikapi suami tersebut? Karena sudah menyampaikan bahwa hadisnya ada Rasulullah akan membakar rumah laki-laki yang tidak sholat berjamaah ke masjid atau tempat sholat. Lanjut, panjang ini. Apakah ini ujian bagi istrinya karena sangat sulit mendidik anaknya laki-laki untuk sholat karena melihat ayahnya selalu tidak mengajak ke masjid? Ya Bu, ini ujian buat istri. Selain ini juga ujian buat saya, kayak tulisan ibu ini subhanallah Bu, ya Allah. Ini tulisan kayak orang lagi nulis tapi kena badai. Ini Masya Allah. Bagus banget Bu tulisannya Bu, Masya Allah. Jadi Bu, suami Ibu masih lebih baik Bu. Gini, dia masih mau belajar agama, dia masih mau mendengar kajian Bu. Itu samping anti belum tentu seperti ini suaminya. Ya, jadi Ibu bersyukur dulu. Itu dulu ya, itu dulu. Bersyukur dulu masih punya suami, masih mau belajar agama, masih mau dengar kajian. Oke, dia itu enggak selalu sholat berjamaah. Oke, dia suka mendengar musik. Oke, ada pemahaman yang berbeda dengan ibu dari segi hukum, dari beberapa hal. Tapi ini bukan hal yang ini adalah hal yang kalau misalnya teman-teman ibu melihat ke suami masing-masing, mereka akan berkata, Ummu masih lebih mending daripada suami saya, gitu loh. Itu dulu, syukuri itu dulu ya. Oke, setelah mensyukuri itu, bagaimana sikap ibu? Sikap ibu bersabar, Bu. Bersabar. Blending antara syukur dan sabar. Bersyukur karena apa yang Allah berikan kepada ibu itu masih lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada suami lainnya. Suami lain maksudnya suami
teman-teman ibu, sebagian teman ibu. Itu. Sabar karena apa? Karena ini ladang pahala ibu. Ini ladang pahalanya, Bu. Kalau misalnya ibu mau mencari suami yang plek seperti sama ibu, semuanya nggak ada. Ntar jadi perempuan lama-lama. Nggak ada, Bu, beneran. Emang ini salah, suami ini salah, betul. Tapi ibu punya tangan yang bisa terangkat ke Allah untuk berdoa supaya dia dapat hidayah. Ibu nasihatin baik-baik, tetaplah mencintainya karena dia itu titipan Allah, Bu, buat ibu. Karena dia yang akan menggamit dan ibu yang akan kemudian menggamit juga tangannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Cintai dia. Ini masih jauh lebih baik, Bu, daripada beberapa yang ditanya di tempat lain gitu. Ya. Nah, ibu memang pengen anaknya ini terdidik supaya ke masjid. Ibu yang suruh. Ibu aja. Nah, pergi ke masjid. Bapaknya enggak. Nah, nanti di masjid doakan bapak supaya dapat hidayah. Ibu bilang gitu. Ya. Itu anak akan terpatri gitu loh. Lama-lama anak juga mendukung pengen bapaknya dapat hidayah. Anak aja dulu ke masjid. Memang sih anak kalau ke masjid banyak yang bapaknya enggak ke masjid. Makanya anaknya nakal di masjid. Rata-rata anak-anak yang bandel bercanda-canda di masjid itu rata-rata bapaknya tuh enggak masjid. Tapi bapaknya nyuruh, "Nah, ke masjid sana." Babe enggak, sibuk gitu misalnya. Tuh, itu banyak, Bu. Ya, tapi sabar. Doa terus, Bu, ya. Tetap sayangin beliau. 2, bila istri sedang berusaha untuk mendekat pada Allah dengan subhanallah, ya Allah. Kayak dengan banyak kali ya, dengan banyak tapi ini buaya tulisannya. Dengan banyak sholat sunnah, membaca Al-Quran. Tetapi suaminya selalu menyuruh pada, itu kan suami lagi. Suaminya selalu menyuruh pada saat istrinya sedang sholat dan pada saat membaca Al-Quran. Kan suaminya tidak belanja di di luar. Karena KRN ini. Karena suaminya tidak bekerja di luar, hanya ikhtiar jualan online, jadi lebih banyak di rumah. Dan menurut suaminya, itu cuma sunnah. Padahal masakan sudah siap. Tapi istri akan terus disuruh-suruh suaminya, meski istrinya tetap penuhi dengan layani suaminya. Apakah ini juga ujian bagi istrinya? Bagaimana berdamai dengan kondisi tersebut? Istrinya terus berusaha sabar dan terus berdoa. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Masya Allah, iya anak ini pahalanya banyak banget nih saya baca ini, Masya Allah. Bu, jangankan ibu yang harus sabar sama suami ibu, saya aja harus sabar nih, Bu, nih beneran ya. Putra, tolong antum baca deh, biar penderitaan ini bukan anak doang yang menderita, antum juga. Jadi Bu, kalau saya membaca ibu gini, Bu. Yang ibu perlukan bersyukur sabar. Udah itu aja tuh. Itu yang kayak tadi nasihatnya. Apa yang ibu komplainin itu, it's nothing. Itu enggak seberapa besar, Bu, dibandingkan dengan masalah rumah tangga dari tetangga-tetangga ibu yang bisa jauh lebih besar daripada itu. Ya, gimana Putra? Apa yang antum rasakan? Ya, tim saya lagi baca nih, ya, biar saya enggak sendiri gitu. Bu, sabar. Ya, sabar, Bu. Itu suami tersebut itu masih ada banyak kebaikan padanya gitu loh. Masih banyak keberkahan padanya. Nyuruh-nyuruhnya dia itu. Mungkin ibu enggak suka karena lagi baca Quran disuruh, itu justru pahala yang lebih besar. Masa baca Quran kan pahala besar. Ini ada suami nyelak kemudian nyuruh. Pahala nurut sama suami lebih besar pahalanya. Masa sih Tat? Iya. Iya, karena hak suami itu besar. Kecuali kalau ibu lagi sholat fardu mungkin iya, jangan dulu. Lagi sholat sunnah aja, ada suami, sayang tolong dong masakin mie. Ya, kira-kira ibu gimana? A, terusin sholat sunnah. B, batalin sholat sunnah terus masak mie. C, konfirmasi, bentar bang lagi sholat sunnah. Yang mana? B, waduh soleha nih B, ya oke. Tapi suami mendesak. B ini berarti batalin sholat ya? Oke, boleh batalin sholat kemudian bikin mie, ya. Dan sambil jelasin bang, saya lagi sholat tadi, sholat sunnah.
Ya gitu. Jelasin supaya tahu bahwasanya engkau mencintainya. Bahwa saya lagi sholat sunnah tapi dibatalin sholatnya karena ada yang lebih wajib sekarang, yaitu nurut sama suami. Tapi kan ini cuman minta masak mie doang gitu. Emang wajib? Wajib, Bu. Apa hukum masak mie? Boleh. Apa hukum masak mie karena disuruh suami? Wajib. Ya. Apa hukum memasak suami? Nah, itu haram. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk syirik jika kita meminta kepada Allah agar mengabulkan keinginan kita dengan harapan jika keinginan tersebut terkabul akan menjadi solusi bagi permasalahan kita? Apa nih? Apakah termasuk syirik jika kita meminta kepada Allah agar mengabulkan keinginan kita dengan harapan jika keinginan tersebut terkabul akan menjadi solusi bagi permasalahan kita? Kok kayak muter gini ya? Contoh, kita berdoa agar aset segera terjual dengan harapan itu akan memudahkan kita. Enggak apa-apa. Dan apa salahnya kita minta sama ya Allah, lariskanlah dagangan saya supaya saya ngapa-ngapain mudah. Enggak apa-apa. Kita minta dunia pada Allah boleh. Bahkan di dalam sholat kita boleh. Boleh. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Malah bagus minta sama Allah, gitu kan? Nomor pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh Umar, sahabat Rasulullah SAW, atau yang beliau amalkan sehingga syaitan takut sama Umar radhiyallahu anhu? Saya belum bisa menjawab itu. Saya belum bisa menjawab itu. Nggak tahu, saya belum bisa menjawab. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana menghadapi tetangga yang zalim dan sombong? Jangan berhadapan, itu caranya. Jangan berhadapan. Ya. Saya nggak tahu ini zolimnya kayak gimana, sombongnya kayak gimana. Ibu-ibu, ini pertanyaannya ini gimana ya? Saya mau jawab nih, zolimnya kayak gimana, Bu? Kan zolim beda-beda. Sombongnya kayak gimana? Kan saya nggak tahu kayak gimana sombongnya, Bu. Ini boleh jadi penilaian anti sendiri, padahal nggak belum tentu gitu. Kita nggak tahu. Kalau saya jawab takutnya meleset dari kenyataan, Bu. Seperti apa zolimnya? Sok, ayo sok. Di ini, Bu, di speakerin, Bu. Ayo. Tetapi tetangganya nggak ada di sini kan? Jangan ada di sini. Kalau tetangganya di sini jangan, nanti nggak enak. Coba, so kayak gimana, Bu? Waalaikumsalam. Oh. Ini emak-emak banget ini. Ya, terus zalim kenapa, Bu? Oh, laki-laki, Bu. Oh. Enggak, zalimnya cuman itu, cuman karena nggak mau dipuji doang. Apakah dia menindas atau mungkin memblokir? Oh. Ya, dia juga bukan urusan saya sih, jadi saya juga bingung juga ini. Sebenarnya sih justru kadang-kadang kita yang kepo, Bu, tentang dia, makanya kita ngurusin dia ini. Gak usah dihadapin, Bu. Oh gitu. Emang suka keliling ya, Bu, bapak-bapak ini? Oh, suka keliling ya? Oh. Ya, menghasut. Dia menghasut orang-orang juga gitu, Bu. Oh. Ibu bisa pindah rumah nggak, Bu? Mungkin tuh lebih. Iya sih. Ya mungkin itu solusinya, Bu. Itu mungkin jawabannya, udah ada jawabannya. Jadi bagus, Bu, udah menjawab sendiri. Ya udah doain aja lah ya. Ya.
Ya, saya nggak tahu Bu. Saya sendiri udah punya banyak permasalahan Bu ya. Jadi ini ya ibu doain aja dan ibu sabarin karena namanya tetangga itu nggak bisa kita ubah Bu ya. Jadi dia punya hak di situ. Urusan lisannya nggak ada seseorang melempar keburukan kecuali pasti bumerang buat dirinya gitu. Jadi udah biarin aja. Akan kena getahnya. Jangan kira bahwasanya hartanya itu akan melindunginya. Enggak, harta itu nggak bakal pernah melindungi seseorang yang sombong kecuali sementara. Ya, nanti akan kena getahnya. Ya ibu tunggu aja, wait and see aja. Tapi ya saya sarankan sih Bu, hilangkan dendam itu. Udah, nggak usah diomongin dia. Fokus aja dekat sama Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya gitu ya Ibu ya. Ya. Ya begitu. Nih ya penanya. Oh ya ada lagi. Masya Allah. Oh ini enggak. Ini penanya terbaik yang saya pilih. 3 pertanyaan terbaik yang saya pilih adalah penanya yang menanyakan apa yang dilakukan oleh Umar sahabat Rasulullah. Ya, atau yang bilang Umar kesini setan takut sama Umar. Ini penanya terbaik karena saya nggak bisa jawab. Itu satu. Kemudian mana lagi? Apa patokan berdandan yang dibolehkan dan tidak boleh? Ini bagus pertanyaan. Sebenarnya bagus semua pertanyaan itu ya. Itu yang kedua Bu. Yang bagus, terbagus ya. Terus Anda pedagang kuliner yang kalau lagi banyak pesanan otomatis waktu untuk dunia lebih banyak. Ini juga yang ketiga. Ya itu jadi tiga pertanyaan terbaik. Ya itu. Jadi yang tadi pertanyaan apa yang dilakukan Umar, kemudian apakah patokan berdandan yang dibolehkan boleh, kemudian anak pedagang kuliner gitu ya. Ya begitu. Ya siapa tahu nih gimana Bu? Satunya nggak usah, yang tanya lagi. Satu lagi. Ya Ibu nih siapa yang mau menjawab pertanyaan saya tunjuk tangan kemudian siap-siap. Ayo Bu, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Ini satu penanya lagi, pertanyaan dari saya. Untuk dijawab oleh Ummahat akan dapat hadiah dari panitia. Ya. Siapa yang mau menjawab? Ayo, tunjuk tangan speaker. Pertanyaan susah. Pertanyaannya ada tapi susah. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya udah, pertanyaannya saya kasih tahu pertanyaan. Nih pertanyaannya adalah ini pertanyaannya Bu, siap-siap ya. Nanti tunjuk tangan yang mau menjawab ya. Nih pertanyaannya. I'mal lid-dunya biqadri baqaika fiha wal akhirati biqadri baqaika fiha wassalam. Terjemahkan. Susah kan? Susah. Itu satu pertanyaan Bu. Tadi ibu-ibu nanya ke saya. Itu banyak Bu. Itu pusing semua itu. Oke. Gini. Ini mungkin pertanyaan ini tidak ada di kajian ini. Tapi dalam hadis Nabi SAW. Ya ini. Ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Nih, akan Anda sebutkan nanti nomor pertama dan keduanya. Ibu tinggal menyebutkan nomor ketiga. Nah, sebelum saya sebutkan 1 dan 2, siapa yang mau menjawab? Gitu aja dulu. Nomor 3-nya doang nanti ya saya akan suruh jawab. Siapa yang menjawab? Silakan. 1 aja nanti akan saya suruh. Ayo. Nomor 1 dan nomor 2 akan saya sebut. Tinggal nomor 3-nya aja. Oh, siapa yang mau jawab? Silakan. Ini gampang kok. Ntar kalau beliau nggak bisa jawab, dialihkan ke ummahat lain. Dia yang nunjuk, bukan saya. Tunjuk paksa. Oke? Siapa? Udah ada yang mau jawab? Nanti saya sebutin. 3 orang, 3 golongan yang pasti Allah tolong. Pasti banget Allah tolong.
Saya jawab dulu nih ya. Bismillah ya, Ibu ini ya. 1. Mujahid fi sabilillah. Pasti Allah tolong. 2. Budak yang pengen memerdekakan dirinya. 3. Apa? Pasti Allah tolong. Jangan bilang saya Ustadz. Ya Ibu Allah tolong insya Allah. Tapi bukan ini dalam hadis. Bisa jawab? Orang yang terzalimi, Ustaz. Saya sebenarnya pengen benerin, cuman salah. Gimana Ibu ya? Mujahid udah. Budak yang pengen merdekakan dirinya udah. Satu lagi apa? Mau kata kunci atau call friends atau apa? Hah? Membebaskan dirinya, Ustaz. Itu kedua, udah tadi saya bilang. Hah? Orang punya utang? Enggak, bukan di situ. Salah semua Bu, Masya Allah, Ibu pintar, Masya Allah. Bisa menjawab semua pertanyaan yang salah, Masya Allah. Semua. Bismillah. Yang ketiga itu orang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga kehormatan dirinya. Wah, Masya Allah, itu kok kayak tulisan di artikel itu. Iya, rapi sekali bahasanya. Masya Allah. Ini gimana? Ini umat lain ya? Ya udah, itu yang dapat hadiah insya Allah ya. Itu yang dapat hadiah. Terima kasih umat yang pertama tadi jawab. Jazakillah khairah. Ya, mungkin cukup sampai sini. Ini karena saya ada kajian tempat lain, jadi kita cukup sampai sini. Barakallahu fik. Barakallahu fikunna jami'an. Insyaallah kita bertemu kapan waktu nanti insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.